Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, so'imin, so'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya sedang berada di salah satu kebun jagung. Di belakang kami ada kebun jagung. Ada satu kisah indah yang ingin kami sampaikan pagi ini di Jumat yang penuh berkah, di bulan Ramadan yang mulia. Di sebuah negara ada kisah seorang petani jagung yang dia selalu menang dalam kontes jagung terbaik di negara itu. Dan pada suatu kesempatan kontes jagung terbaik di negara itu, dan dia lagi-lagi menang, dia ditanya oleh beberapa wartawan tentang rahasia keberhasilan dia selalu menang ketika kontes jagung terbaik di negara itu. Dia ditanya oleh wartawan, "Wahai petani, apa rahasia khusus engkau sehingga engkau menang setiap kali engkau ikut kontes jagung terbaik di negara ini?" Petani itu menjawab, "Sesungguhnya saya tidak punya rahasia khusus ketika bertani. Saya bertani sebagaimana petani-petani yang lain." Namun wartawan merasa tidak puas. Lalu dia bertanya lagi. Kata mereka, "Tidak mungkin. Tidak mungkin engkau menang jika engkau tidak punya sesuatu yang istimewa yang engkau lakukan ketika engkau bertani." Sejenak kemudian petani itu berpikir dan dia mulai menjawab, "Mungkin ini," kata petani itu, "sesuatu yang selalu aku lakukan dan sepertinya tidak dilakukan oleh petani-petani yang lain. Yaitu setiap kali aku panen jagung, selalu saja jagung-jagung itu aku pilah-pilah dari berbagai kualitas yang bermacam-macam. Mulai yang kurang baik sampai yang terbaik. Lalu dari jagung yang terbaik yang saya kumpulkan itu, saya bagi-bagikan kepada petani-petani yang ada di sekeliling kebun saya. Saya kasih mereka semua jagung terbaik hasil panenan saya." Mendengar jawaban Pak Tani itu, kemudian wartawan bertanya, "Wahai Pak Tani, apakah engkau tidak takut kalah dengan petani di sekeliling kebun Anda ketika Anda membagikan bibit jagung terbaik Anda untuk mereka?" Maka petani itu kemudian menyampaikan kepada para wartawan, "Wahai Anda para wartawan, tidakkah Anda pernah berjalan-jalan ke kebun jagung? Lihatlah dan perhatikanlah bagaimana jagung itu tumbuh besar dan mereka dipanen. Sesungguhnya tabiat jagung adalah ketika ia ditanam, dia tumbuh, berbunga. Lalu apa yang terjadi? Lihatlah. Angin selalu menerbangkan serbuk sari dari bunga jagung-jagung itu. Lalu angin itu menerbangkannya serbuk sari yang ada di bunga-bunga itu dari satu ladang ke ladang yang lain di sekelilingnya. Angin menerbangkannya dari satu ladang ke ladang yang lain. Kalau yang aku bagikan kepada petani-petani jagung di sekeliling kebun saya adalah jagung dari bibit yang jelek, yang buruk, yang kualitasnya rendah, pastilah serbuk sari yang sampai di kebun saya adalah serbuk sari dari jagung yang buruk,
yang kualitasnya rendah. Dan pasti itu akan membuat jagung saya juga buruk dan kualitasnya rendah. Tetapi karena yang saya bagikan adalah jagung dari bibit yang terbaik, maka yang sampai di kebun saya adalah serbuk sari dari bibit-bibit terbaik dari petani-petani di sekeliling kebun saya. Itulah kira-kira rahasia khusus yang selalu saya lakukan sehingga saya selalu memenangkan kontes terbaik dan jagung saya selalu juara 1. Solihin solihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini memberikan pesan penting kepada kita sesungguhnya. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka berikanlah yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu berpesan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi manusia terbaik, manusia yang akan mendapatkan kesuksesan paling besar adalah mereka yang mau berbagi kebaikan kepada orang lain, berbagi keberhasilan kepada orang lain. Itulah mereka yang terbaik, mau berbagi kepada sesamanya. Hari-hari ini kita semua sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita kesulitan. Banyak saudara kita sedang tertimpa musibah. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, mari kita berbagi kepada sesama kita, memberikan manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Tidak hanya kita akan mendapatkan kebaikan di dunia, tapi seorang muslim sangat yakin bahwa kebaikan apapun yang diberikan bukan hanya berbuah indah di dunia, tapi akan berbuah indah di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal kita, terutama di bulan Ramadan yang berkah, diterima Allah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan jadi motivasi yang bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.